Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Siti Amara Fadila. Nah, di sini saya akan membahas tentang analisis kasus psikoedukasi part 2. Jangan lupa tonton terus ya, semoga bermanfaat. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang bullying. Nah, kasus ini saya ambil dari jurnal yang berjudul Bullying di SD Negeri Impres Kala. Perilaku bullying di sekolah merupakan salah satu fenomena yang harus menjadi perhatian guru dan orang tua. KPAI memperoleh data dalam kurun waktu 9 tahun dari 2011 sampai 2019 ada 37.391 pengaduan kekerasan pada anak. Hal ini menunjukkan kasus perundungan masih sering terjadi. Nah, SD Negeri Impres Kala menjadi salah satu sekolah dasar yang siswanya terlibat bullying. Perilaku bullying diartikan sebagai tanggapan individu terhadap rangsangan dan lingkungan. Perilaku dibagi menjadi dua, yaitu perilaku yang bisa menerima dan perilaku yang tidak bisa menerima. Nah, artinya perilaku sebagai cara pandang untuk berpikir dan bertindak. Bullying ini merupakan pengalaman yang terjadi ketika seseorang merasa teraniaya oleh tindakan orang lain dan takut apabila perilaku tersebut terjadi lagi. Bullying terbagi menjadi dua jenis menurut Carlson 2017. Nah, jenis-jenis bullying itu ada bullying fisik, bullying verbal, dan bullying rasional. Perilaku bullying di SD Negeri Impres Kala. Nah, perilaku bullying merupakan salah satu perilaku kekerasan di lingkungan sosial. Perilaku bullying di sekolah harus dihindari karena sangat bertentangan dengan tujuan pendidikan. Kasus bullying ini terjadi oleh beberapa siswa, yaitu siswa kelas 6 SD dan 1 SMP. Berdasarkan dari hasil wawancara dengan siswa kelas 6, mereka memiliki teman dan atau geng dengan siswa kelas 1 SMP dan melakukan bullying secara bersama-sama. Kasus bullying yang terjadi di SD Negeri Impres Kala termasuk dengan kategori bullying fisik dan bullying verbal, di mana kekerasan yang dilakukan pada awalnya dilakukan secara verbal antar korban dan para pelaku. Lalu dikarenakan para pelaku merasa kesal dan marah, mereka melakukan tindakan kekerasan secara fisik bersama-sama. Tindakan bullying yang dilakukan oleh siswa tersebut dapat dikatakan sangat fatal karena sudah mencakup perilaku bullying fisik, bullying verbal. Nah, bullying fisik kan merupakan kekerasan yang dilakukan terhadap fisik seseorang, sedangkan bullying verbal adalah perilaku kekerasan yang dilakukan melalui lisan dengan melontarkan perkataan atau kalimat yang menyakitkan. Nah, di sini kita masuk ke teori terkait dengan hal ini. Peneliti melakukan wawancara langsung untuk mengetahui secara pasti faktor-faktor penyebab siswa kelas 6 SD tersebut. Maka dilakukan pendekatan fenomenologi yang menggunakan teori Edmund Husserl. Pendekatan fenomenologi ini merupakan suatu pendekatan ilmiah yang bertujuan untuk menekankan dan mendeskripsikan sebuah fenomena yang fokus pada pengalaman hidup manusia sehari-hari. Berdasarkan hasil wawancara dengan siswa yang terlibat pelaku bullying di SD Negeri 1 Impres Kala tersebut, terdapat dua faktor yang menjadi penyebabnya mereka melakukan bullying. Di antaranya itu adalah masalah percintaan dan tutur kata yang menimbulkan sakit hati. Upaya pencegahan dan penanganan perilaku bullying penting untuk dilakukan baik oleh guru, orang tua, maupun orang-orang yang dekat dengan pelaku, dan juga memberikan edukasi dan sosialisasi mengenai apa itu perilaku bullying dan bagaimana dampaknya bagi pelaku dan bagi korban. Pemberian edukasi dan sosialisasi mengenai perilaku bullying menjadi salah satu upaya sekaligus pencegahan terhadap timbulnya perilaku bullying di kemudian hari. Dengan memberikan bekal pengetahuan mengenai dampak dan kerugian yang ditimbulkan perilaku bullying, siswa akan takut untuk melakukan hal tersebut. Kesimpulan yang bisa diambil bahwa perilaku bullying di SD Negeri Impres Kala merupakan perilaku bullying kategori bullying fisik dan verbal. Upaya pencegahannya dilakukan oleh guru dan orang tua untuk menghindari timbulnya perilaku bullying pada anak maupun siswanya. Apabila terlihat ada indikasi bullying pada anak atau siswanya, segera memberikan teguran dan peringatan, serta hukuman. Adapun upaya yang dilakukan orang tua dan guru dalam menangani kasus bullying di Impres Kala adalah dengan melakukan pendekatan terhadap pelaku dan korban, memberikan hukuman dan sanksi kepada siswa yang melakukan bullying. Cukup sekian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk kalian semua, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye-bye!